Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah kali ini, kita akan bahas film mengisahkan tentang kehidupan seorang pria yang telah ditinggalkan oleh istri dan anaknya. Si pria tua yang selalu merasa kesepian ini memiliki tetangga baru yang masih muda dan cantik. Namun keanehan muncul ketika si pria tua ini selalu melihat tetangga barunya itu setiap harinya tidak menggunakan kain suci. Nah, bagaimana cerita selanjutnya antara pria dan tetangga barunya itu? Tapi jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini ya sob, biar Mimin makin semangat lagi. Gak usah banyak omon-omon, langsung gas kita putar filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia terbangun dikarenakan saat itu ada tetangga yang baru saja pindah di kamar sebelah. Pria yang terlihat sudah tidak memiliki semangat untuk hidup ini, kita sebut saja Jiraya. Diceritakan kalau istri dan anaknya telah meninggalkan Jiraya sejak 6 bulan yang lalu. Mereka pergi dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan sifat Jiraya yang posesif dan labil. Karena telah ditinggal pergi oleh istri dan anaknya, sehingga membuat Jiraya sering merasa kesepian. Sore harinya, Jiraya dihampiri oleh tetangga barunya itu. Pasangan kekasih yang belum menikah namun sudah tinggal bersama ini, kita sebut saja Nina dan Tanjiro. Mereka berdua menghampiri Jiraya dengan maksud untuk meminta maaf karena pagi tadi berisik sehingga mengganggu tidur Jiraya. Serta mereka juga memberikan Jiraya oleh-oleh sebagai tanda perkenalan. Di saat Nina dan Tanjiro kembali ke rumah mereka, terlihat Jiraya yang saat itu terfokus memperhatikan Nina. Cerita pun berlanjut. Di saat Jiraya sedang menikmati oleh-oleh dari tetangga barunya, dia tidak sengaja mendengar suara-suara aneh yang muncul dari ruangan sebelah. Ternyata saat itu Nina dan pacarnya sedang beradu mekanik. Jiraya pun terlihat sangat penasaran ketika mendengar suara-suara horor itu. Keesokan paginya di saat Jiraya akan pergi bekerja, dia berpapasan dengan Nina yang saat itu akan pergi membuang sampah. Nina yang sedang menyapa Jiraya tidak sengaja menjatuhkan sampahnya. Jiraya pun langsung mengambil sampah itu, namun dia terkejut ketika melihat Nina yang saat itu tidak menggunakan kain suci. Sehingga membuat Jiraya sedikit terkena genjutsu ketika melihat lahan subur milik tetangganya itu. Malam harinya terlihat Nina yang kesulitan untuk mengambil Tupperware milik mamaknya. Di saat Tanjiro membantu Nina, dia melihat kalau pacarnya itu sedang tidak menggunakan kain suci. Tanjiro pun memarahi Nina dan menanyakan kepada pacarnya itu, kenapa dia tidak menggunakan kain suci. Di situ Nina mengatakan kalau kulitnya saat ini sedang sensitif ketika terkena keringat. Dikarenakan saat itu negeri Sakura sedang musim panas, sehingga membuat Nina sering berkeringat. Sementara itu di kamar sebelah, terlihat Jiraya yang baru saja pulang dari kantornya. Jiraya masih memikirkan kejadian pagi tadi ketika terkena genjutsu dari Nina. Ketika dia memegang Charmin, Jiraya langsung mendapatkan sebuah ide. Saat itu Jiraya menempelkan Charmin di sepatunya. Dia berniat untuk melihat lahan subur milik Nina. Tak lama kemudian Nina menyadari kelakuan Jiraya dan langsung berteriak meminta tolong. Tetangga pun datang dan langsung menangkap Jiraya si pria tua mesum itu. Jiraya yang sangat ketakutan langsung berteriak meminta maaf dan terbangun dari tidurnya. Ternyata potongan cerita tadi hanyalah mimpi dari Jiraya. Keesokan harinya lagi-lagi Jiraya bertemu dengan Nina. Saat itu Nina sedang merapikan kardus-kardus bekas miliknya. Dikarenakan melihat Nina yang tidak menggunakan kain suci, sehingga membuat Jiraya terkena genjutsu untuk kedua kalinya. Jiraya yang baru saja sadar dari ilusi Nina, tidak sengaja mendengar obrolan para pemuda yang mengatakan kalau Nina dengan sengaja menggoda mereka. Mendengar hal itu membuat Jiraya berpikir kalau Nina juga dengan sengaja menggodanya. Scene pun berpindah. Jiraya yang baru saja sampai di rumahnya dihampiri oleh Nina. Terlihat Nina yang ketakutan dan meminta tolong kepada Jiraya untuk membuang kecoak yang ada di kamarnya. Tetapi saat itu dia lagi-lagi melihat Nina yang tidak menggunakan kain suci. Lihat itu membuat Jiraya langsung terkena genjutsu dan tanpa sadar mengajak Nina untuk bercocok tanam. Beberapa hari setelah itu, Nina datang menemui Jiraya. Ia mengatakan kalau ada kecoak di rumahnya dan meminta Jiraya untuk menangkap kecoak itu. Namun semua itu hanya akal-akalan Nina saja. Nina berniat untuk memberikan genjutsu kepada Jiraya. Jiraya pun dengan mudah terkena genjutsu milik Nina.
Cerita pun berlanjut. Pagi itu Jiraiya menelpon kantornya. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa pergi bekerja karena sedang sakit. Tak lama setelah itu, Mina datang menemui Jiraiya. Mina yang melihat Jiraiya sedang sakit langsung masuk ke rumahnya. Mina berniat membuatkan sarapan untuk tetangganya itu. Namun saat dia sedang memasak, Jiraiya dari belakang langsung menyergapnya. Meskipun sedang sakit, namun Jiraiya masih memiliki cakra untuk menghadapi Nina. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Jiraiya yang berpapasan dengan Nina. Saat itu Nina sudah menggunakan kain suci, sehingga Jiraiya tidak lagi terkena genjutsu milik tetangganya itu. Oke sobat, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Jiraiya yang setiap harinya selalu merasakan kesepian, akhirnya bisa tenang. Ketika rasa kesepiannya itu terobati ketika bertemu dengan tetangga baru yang sangat cantik. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.